Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 di SMA Negeri 1 Lembang. Nah, pada kesempatan pembelajaran daring kali ini kita sudah bersama-sama memasuki bab yang masih dalam rumpun akidah, yaitu terkait dengan keimanan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keimanan kepada hari akhir. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat curahan limpahan nikmat, hidayah serta rahmatnya, maka kita pun masih diberi kesehatan oleh Allah meskipun di tengah-tengah pandemi Covid seperti ini. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Nah, maka dari itu kita mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita kali ini diridhai oleh Allah dan bernilai ibadah, sehingga kita pun mendapatkan pahala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sekarang bisa memasuki ke materi iman kepada hari akhir. Namun sebelum kita menyimak PowerPoint ataupun menyimak video materi pembelajaran dari iman kepada hari akhir, pertama kita harus mengetahui akan garis besarnya, yang mana di hari akhir ini nanti kita akan mengetahui macam-macam kiamat dan juga tahapan-tahapan dari periode hari akhir. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Baik, kita sekarang sudah mulai memasuki materi, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan keimanan. Keimanan ini adalah dalam rumpun akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, percaya kepada Allah, itu adalah rukun iman yang pertama. Lalu yang akan kita bahas kali ini adalah iman kepada hari akhir, yaitu percaya akan adanya hari akhir, percaya akan adanya hari kiamat, dan itu merupakan rukun iman yang kelima. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu peta konsepnya dari materi iman kepada hari akhir. Yang pertama, pasti kita harus menganalisis makna iman kepada hari akhir sesuai Al-Quran dan hadis itu seperti apa. Setelah kita tahu merujuk pada sumber Al-Quran dan hadis, maka kita akan meyakini juga tanda-tanda akan kedatangan dari hari akhir serta peristiwa yang mengiringinya. Dari tanda-tanda itu, maka kita akan mampu berbuat sebuah perilaku, suatu perilaku yang mencerminkan kesadaran kita untuk beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ maka kita akan mendapatkan hikmah dari sikap kita, kepercayaan kita beriman kepada hari akhir. Itu terkait dengan peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Maka untuk berikutnya, sebelum beranjak lebih jauh, kita harus tahu pengertian dasar dari iman. Iman itu sebetulnya apa? Di iman itu adalah percaya. Kita percaya kepada hari akhir dalam bab ini. Yang mana di sini kita mengimani segala informasi Allah yang disampaikan melalui Al-Qur'annya dan juga Rasulullah yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadisnya. Maka yang dijelaskan di sini bahwa nanti akan terjadi sebuah kematian, yang mana kematian ini adalah tidak bisa dihindari oleh semua orang. Setelah orang mengalami mati, maka dia sudah melalui proses alam akhirat, sudah masuk untuk melalui proses alam akhirat, yang mana pertama ditandai dengan alam barzah. Ada pertanyaan kubur di situ, siksa kubur dan juga nikmat kubur. Setelah itu nanti dibangkitkan, dikumpulkan dan diberi catatan amal, sehingga kemudian diperhitungkan amalnya dan ditimbang.
Yang baik akan mampu hadir di telaga Al-Haud, telaganya Rasulullah. Yang tidak baik tidak akan mampu ke telaga tersebut, yang mana orang yang meminum telaga tersebut tidak akan haus panjang masanya. Setelah itu dia akan melewati jembatan Sirat yang menentukan nanti dia masuk ke surga atau neraka. Itu secara garis besar rangkaian-rangkaian hari akhir yang akan dilewati oleh semua hamba-hambanya Allah. Hanya Allah lah saja yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kedatangannya. Ini rahasia Allah, jadi tidak ada yang tahu. Yang pasti manusia harus bersiap-siap terlebih dahulu, memperbanyak amal ibadah untuk mempersiapkan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Setiap mukmin ini wajib beriman kepada hari akhir karena termasuk salah satu rukun iman yang berjumlah 6 itu. Kalau hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima. Itu dari segi pengertiannya. Lalu kita lanjut dari dalil naklinya. Tadi di awal kita membahas bahwa menganalisis makna iman kepada hari akhir sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Maka di sini yang kita jadikan rujukan utama yang pasti firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Di sini terkait dengan kiamat sugro, karena kiamat nanti terbagi menjadi dua ya, kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro ini adalah kiamat yang kecil, kemudian nanti kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Kiamat yang kecil, kiamat sugro ini adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Nah, jadi titik awal kiamat sugro, tanda yang paling nyata, tanda-tanda yang paling nyata itu adalah kematian. Karena setiap orang pasti mengalami mati, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman yukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka ini tidak bisa dihindari dan inilah bukti ataupun tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil yang nyata. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, termasuk dosa-dosamu juga diperhitungkan. Famay yusiha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ini adalah termasuk hamba Allah yang beruntung. Nah, supaya kita termasuk dari hamba Allah yang beruntung, maka kita harus bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah suatu bukti bahwa kita percaya akan adanya hari akhir. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya, yang menipu. Di dunia kelihatannya enak, seolah-olah nikmat, namun itu justru dosa besar yang akan menimbulkan siksa api neraka. Contohnya yang terlihat nikmat adalah perbuatan-perbuatan dosa, mungkin yang kecanduan minum-minuman keras sehingga sampai mabuk. Mereka merasakan kenikmatan di dunia, namun justru menimbulkan dosa yang sangat besar yang akan mendapatkan siksa api di neraka. Lanjut, kemudian terkait dengan tanda-tandanya dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama di sini melimpahnya harta benda tapi dia enggan bersedekah. Kemudian ada juga orang yang enggan menerima sedekah, ini adalah orang-orang yang sombong. Dia tidak mau menerima sedekah padahal sedekah itu kepada siapa saja. Nah, namun yang paling banyak di sini terkadang banyak orang-orang yang kaya yang sudah diberikan harta yang melimpah, dia lupa untuk bersedekah. Dia jangankan bersedekah, kewajibannya saja yaitu mengeluarkan zakat mal, terkadang itu juga dilupakan. Maka ini juga termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku nabi, itu juga tanda-tanda kiamat kecil. Kurangnya sifat amanah, banyaknya pejabat yang zalim. Nah, sekarang sudah marak sekali terjadi ataupun terdapat beberapa pejabat yang zalim, maka ini sudah memasuki tanda-tanda kiamat. Dan
dan juga kurangnya sifat amanah. Orang yang bisa dipercaya di dunia ini semakin lama semakin berkurang. Jadi ini juga merupakan tanda-tanda terjadinya kiamat. Perzinaan, minuman keras, obat terlarang merajalela, yang mana ini sudah merasuki kaum pelajar usia SMA bahkan, dan usia-usia muda yang mulai terjerumus ke minum-minuman keras, obat-obat terlarang, sehingga berani berbuat zina. Ini suatu tanda-tanda kiamat. Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Contohnya, masjid dibangun besar-besaran, masjid dibangun yang indah, namun yang jamaah sedikit sekali, maka itu masjidnya tidak makmur. Berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu masjid tidak berlomba-lomba untuk membangun masjid untuk diindah-indahkan, namun masjid yang terdahulu itu nampak sederhana, tetapi makmumnya itu banyak, yang berjamaah di masjid itu banyak, sehingga itulah yang disebut dengan masjid yang makmur. Berlawanan dengan kondisi sekarang, banyak sekali masjid-masjid yang mewah, namun masjid tersebut tidak makmur karena yang berjamaah di dalamnya sedikit. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, itu tanda-tanda. Banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga, saling ngerasani, saling mencemooh, itu adalah suatu tanda buruknya hubungan bertetangga. Orang-orang tua berlagak seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kafir, sifat kikir, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, karena sekarang banyak yang pakai pakaian yang ketat. Dia berpakaian namun membentuk bentuk tubuhnya, membentuk keseksian tubuhnya, maka itu sama dengan telanjang. Belum lagi yang memakai pakaian yang terawang, maka ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur, artinya di sini bertebaran hoax di mana-mana, yang mana sekarang hoax memang sudah merajalela dan meresahkan masyarakat. Di media sosial sekarang sudah marak sekali berita-berita yang bertebaran, namun belum jelas sumber informasinya, belum jelas kebenarannya. Maka ini banyak sudah kebohongan dalam informasi yang simpang siur. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Namun nanti kiamat besar itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Sebagaimana dalam firman-Nya di sini menjelaskan bahwa wa nufikha fis-suri, dan sangkakala pun ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang di bumi. Ketika sangkakalanya malaikat Israfil ditiup, semuanya akan dimatikan oleh Allah. Illa masya Allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya untuk menunggu keputusan Allah. Jadi sangkakala nanti ditiupkan 2 kali. Terjadinya kiamat kubro, kiamat besar, diawali dengan ditiupkannya sangkakala yang pertama. Setelah itu semua makhluk mati, kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua untuk membangkitkan dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar untuk menunggu keputusannya Allah. Kemudian kita sudah beranjak ke kiamat kubro ya, bahwa ada tanda-tandanya yang dijelaskan dalam beberapa surat. Contohnya di sini yang dijelaskan dalam Quran surat At-Takwir yang menjelaskan bahwa idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Artinya kiamat kubro ini adalah suatu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Karena di sini matahari digulung, bintang-bintang jatuh, gunung-gunung pun dihancurkan. Jadi memang secara total alam semesta ini dihancurkan. Tidak hanya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3, gambaran dari kiamat kubro juga dijelaskan dalam Quran surat Az-Zalzalah dan juga Al-Qari'ah, yang mana surat-surat ini pada pembelajaran sebelumnya sudah kalian tulis, dan otomatis di situ kalian minimal sudah membaca apa yang dijelaskan dalam
dua surat tersebut tentang terjadinya hari kiamat. Yang mana di dalam Quran surat Az-Zalzalah dijelaskan peristiwa ini dimulai dengan gempa yang dahsyat ketika bumi diguncangkan. Pada waktu itu seluruh umat manusia merasa kaget karena belum pernah terjadi suatu gempa sedahsyat itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Qari'ah dijelaskan lagi bahwa pada waktu itu manusia bagaikan anak-anak yang bertebaran, tidak karuan manusia. Kemudian gunung-gunung juga bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Padahal gunung itu sesuatu yang besar, namun itu bagaikan bulu, digambarkan bagaikan bulu pada terjadinya hari kiamat nanti. Nah, kalau tadi kiamat kecil ada tanda-tandanya, maka kiamat kubro ini juga ada tanda-tandanya, yang mana ini beberapa tahapan tanda-tanda kedatangan hari akhir. Yang pertama itu adanya ad-duhan. Ad-duhan ini adalah munculnya kabut tebal. Dalam sebuah riwayat ini disebutkan selama 40 hari. Nah, yang mana kabut-kabut ini akan mematikan orang-orang yang memang benar-benar beriman, supaya orang-orang yang benar-benar beriman ini tidak mengetahui datangnya hari kiamat. Karena orang yang hidup di akhir zaman yang mengetahui datangnya hari kiamat itu adalah seburuk-buruk makhluk yang nantinya pasti akan masuk ke nerakanya Allah. Kemudian yang kedua ditandai dengan munculnya Dajjal, yaitu yang Dajjal semuanya kita tahu lah, Dajjal ini adalah rajanya setan, ratunya setan, pemimpinnya setan yang akan memimpin orang-orang di akhir zaman. Orang yang mengikuti Dajjal nanti akan diberi kenikmatan oleh Dajjal, namun nantinya akan disiksa oleh Allah di nerakanya. Namun orang yang tidak mau mengikuti Dajjal nanti akan disiksa oleh Dajjal di dunia, namun dia akan mendapatkan surganya Allah di akhirat kelak. Kemudian setelah itu ditandai dengan ad-dabbah, munculnya binatang yang bisa berbicara. Kemudian matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Terjadinya 3 gerhana bulan, yaitu terjadi 3 gerhana dalam satu waktu di 3 tempat yang berbeda, di barat, di timur, dan di kawasan Jazirah Arab. Setelah itu barulah Nabi Isa diturunkan. Nabi Isa diturunkan adalah untuk mengalahkan Dajjal. Setelah Dajjal kalah, Nabi Isa memperoleh kemenangan, maka kemudian muncul lagi suku Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah suatu suku yang hidup pada zamannya Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain hidup pada suku Ya'juj Ma'juj, yang mana suku Ya'juj Ma'juj ini adalah suku perusak. Nah, jadi ketika Raja Zulkarnain ini suka berkeliling dunia, Raja Zulkarnain kemudian sampai suatu daerah yang mana ada suatu kaum yang meminta tolong agar memberi benteng antara kaumnya dan juga suku Ya'juj Ma'juj. Karena kalau tidak diberi benteng, suku Ya'juj Ma'juj ini suku yang suka berbuat kerusakan, suku yang suka membunuh. Akhirnya dibuatlah benteng, maka benteng itu sampai sekarang pun masih ada dan suku Ya'juj Ma'juj belum mampu membobol benteng tersebut. Nah, benteng tersebut sekarang sudah menjadi benteng yang tak kasat mata ya. Nanti benteng tersebut bakal mampu dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj ketika mendekati hari akhir. Ketika benteng tersebut berhasil dihancurkan, maka suku Ya'juj Ma'juj merusak seluruh tatanan yang ada di dunia, seluruh tatanan yang ada di bumi. Setelah itu api dari lembah An akan muncul, yang mana api ini menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Ini termasuk dari tanda-tanda hari akhir ataupun kiamat kubro. Kemudian lanjut, bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Maka beriman ini pertama kita beriman secara ijmali, secara umum, yang mana bahwa kita meyakini terhadap adanya hari akhir, yang mana hari akhir ini tidak ada yang tahu kapan waktunya, kapan tanggalnya, kapan tahunnya, tidak ada yang tahu. Namun kita percaya bahwa hari itu pasti akan terjadi. Itu beriman secara umum, secara ijmali. Lalu kemudian kita beriman kepada hari akhir secara tafsili, lebih terperinci lagi kepercayaan kita.
terperincinya dengan digambarkan melalui beberapa periode hari akhir, tahapan-tahapan hari akhir yang tadi sudah kita bahas secara ringkas di pengertian. Maka sekarang kita bahas lebih lanjut lagi pada periode hari akhir ini. Yang mana beriman kepada hari akhir secara tafsili itu artinya meyakini terhadap semua hal yang berkaitan dengan hari akhir secara terperinci. Karena ada beberapa hal yang wajib diyakini oleh umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu tentang tahapan-tahapan periode hari akhir. Pertama, tahapan itu adalah kita percaya akan adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan dalam kubur. Itu masuk dalam alam barzah. Kita percaya adanya alam barzah karena orang mati kemudian nanti tahap awalnya adalah alam barzah. Setelah itu kita percaya akan tiupan sangkakala sebagaimana firman-Nya tadi. Kemudian setelah ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkanlah manusia yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kita harus percaya akan adanya hari itu. Setelah dibangkitkan kemudian Yaumul Hasyr, hari pengumpulan. Jadi umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatannya. Setelah dikumpulkan, di situ dihitung yang disebut dengan Yaumul Hisab, diperhitungkan, hari perhitungan. Amalnya dihitung, yang banyak berapa, yang buruk berapa. Sebelum masuk ke hari perhitungan ini, tadinya setelah dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh umat manusia akan mendapatkan buku catatan. Buku catatan yang telah ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid selaku pencatat amal baik dan buruk. Kemudian dilihat oleh setiap hamba tersebut. Bagi yang amal buruknya banyak, maka akan kaget dan merasa matahari itu hanya sejengkal di atas kepalanya, sehingga keringatnya bercucuran. Berbeda dengan yang amal baiknya banyak, maka dia akan merasa adem, akan merasa tenang-tenang saja. Setelah dari buku catatan itu kemudian dihitung amal-amalnya, yang baik berapa, yang buruk berapa. Setelah dihitung kemudian ditimbang, disebut dengan Yaumul Mizan. Ditimbang orang ini lebih layak masuk neraka atau lebih layak masuk surga melalui berat timbangannya. Setelah itu kita harus percaya akan adanya Al-Haud, yaitu telaganya Rasulullah Nabi Muhammad, yang mana hanya Nabi Muhammad adalah yang mampu memberi syafaatnya kepada setiap umat muslim. Karena orang yang mampu sampai ke telaga Haud ini pasti adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Yang pasti dia adalah orang yang beriman, yang selalu bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tak lupa juga kita apabila sering bersolawat kepada Nabi, maka itu suatu harapan kita, doa kita supaya mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad di hari akhir nantinya. Setelah dari situ kemudian kita harus percaya akan adanya jembatan As-Sirat. Ini adalah jembatan di atas neraka, yang mana ketika orang tersebut beriman, dia akan mampu melewati jembatan Sirat dengan mudah. Ketika dia tidak beriman, maka dia akan terpeleset dan jatuh ke dalam neraka. Perlu diketahui bahwa jembatan Sirat ini tipisnya itu ibarat rambut dipotong, dibelah menjadi 7. Satu helai rambut saja itu sudah tipis sekali, apalagi dipotong menjadi 7. Maka kalau bukan karena amal kita yang menolong di jembatan Sirat, mustahil kita bisa melewati jembatan ini dan selamat dari neraka. Kemudian setelah melewati jembatan Sirat, ada yang peristiwa yang disebut dengan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Nanti hari pembalasan ini bagi yang banyak buruknya, yang tidak mampu melewati jembatan Sirat akan masuk ke dalam neraka. Namun yang mampu melewati jembatan Sirat, maka dia akan lanjut menuju ke surga. Ini beberapa periode dan juga tahapan-tahapan hari akhir. Nah, sekarang kita sampai kepada hikmahnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang mana ketika kita sudah beriman kepada hari akhir, kehidupan ini pasti ada artinya. Bukan cuma sekedar hidup lalu mati, namun hidup ini di dunia ibarat berkebun. Jika kita berbuat kebaikan di dunia, maka kita akan memetik hasilnya di akhirat berupa kehidupan yang bahagia. Artinya dunia ini tempat untuk menanam.
dan di akhirat nanti kita memanennya. Kalau di dunia ini kita berkebun dengan cara yang buruk, maka tanaman yang kita panen di akhirat nanti juga tanaman yang buruk pula. Oleh karena itu, kehidupan senantiasa kita isi dengan beribadah kepada Allah dan banyak berbuat kebaikan. Kemudian menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik selama hidup di dunia. Semakin terkondisikan berperilaku atau bersifat ikhlas dalam beramal. Karena pengadilan Allah adalah pengadilan yang maha adil, akan tumbuh dalam diri seorang muslim yang memiliki niat untuk ikhlas beramal. Semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, karena dengan meyakini akan adanya neraka, tempat orang-orang yang penuh dosa dan perbuatan maksiatnya melebihi amal baiknya, maka kita harus berusaha untuk menghindari tempat terkutuk itu, untuk menghindari neraka. Jadi kita harus menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jangan sampai perbuatan dosa dan maksiat kita melebihi amal baiknya. Dan di sini kita bisa lanjut pada perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman pada hari akhir. Contohnya di sini orang tersebut mampu menjalin komunikasi dan hubungan yang erat dengan antara manusia dengan Allah dengan rajin beribadah yang khusyuk dan juga ikhlas karena Allah. Artinya orang ini melakukan suatu ibadah tanpa ada niat yang lain. Niatnya cuma mengharapkan ridhonya Allah, ikhlas melakukan karena Allah supaya mendapatkan pahala yang menyelamatkan kita di akhir nanti. Kemudian dia mampu menjalin komunikasi dan membina hubungan yang harmonis antar sesama manusia dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak cuma hablum minallah, namun juga hablum minannas yang harus kita cerminkan apabila kita memang sadar beriman kepada hari akhir. Kemudian lebih berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia, giat beramal, berbuat baik dan berakhlakul karimah. Sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia, menjauhi semua perbuatan maksiat, jujur dalam berkehidupan sosial, memiliki sikap tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan, yang dipercayakan, memiliki sifat yang adil dalam bertindak dan memutuskan segala permasalahan. Itu beberapa perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Lalu ada juga kaitannya antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Kaitan dengan perilaku jujur. Beriman pada hari akhir ini kaitannya sangat erat dengan perilaku jujur. Karena meyakini bahwa hari akhir pasti datang, maka konsekuensinya terhadap segala bentuk perilaku manusia akan dibalas nanti di akhirat. Jadi kita di akhirat tidak bisa berbohong. Segala perbuatan yang pernah kita lakukan, maka tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, semuanya bersaksi dengan jujur, tidak ada yang bohong. Apabila kita ingat itu, percaya akan hari akhir dalam persaksian itu, maka ini akan melatih perilaku jujur kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari meskipun kita berbohong, namun kita takut pasti nanti di hari perhitungan kita tidak bisa berbohong. Itu apabila kita beriman kepada hari akhir, maka akan menimbulkan perilaku jujur dalam diri kita. Kemudian kaitannya dengan perilaku bertanggung jawab. Bagi umat Islam yang beriman kepada hari akhir secara benar dan sepenuh hati akan menumbuhkan sikap positif seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif tersebut adalah tanggung jawab. Karena segala perbuatan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, di hari perhitungan dan juga hari penimbangan akan dipertanggungjawabkan di situ. Maka ketika kita ingat itu, pasti kehidupan kita di dunia akan bersikap dan juga berperilaku bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Kemudian kaitannya dengan perilaku adil. Umat Islam yang beriman kepada hari akhir secara benar, sungguh-sungguh dan sepenuh hati dapat mendorong seseorang berperilaku adil. Karena orang tersebut ingat bahwa Allah akan menghukum ataupun memberi balasan kepada setiap hambanya dengan seadil-adilnya. Yang mana pembalasan itu nanti di yaumul jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan ketika banyak amal baiknya, maka akan masuk ke dalam surga. Yang
banyak amal buruknya akan masuk ke dalam neraka, dan itu tidak bisa dibohongi, itu semua dipertanggungjawabkan. Maka Allah pun akan memberi balasan kepada setiap hambanya dengan seadil-adilnya. Apabila kita ingat itu, maka perilaku kita di dunia pasti akan berusaha menjadi seorang hamba Allah yang memiliki perilaku adil. Oke, sekian, terima kasih. Jadi itu pemaparan materi dari bab iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, bagi kalian semua, bagi saya, bagi kita semua. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan mengingatkan kita akan adanya hari akhir, sehingga kita mampu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah dalam rangka mempersiapkan kedatangan hari akhir. Nah, jadi itu tadi terkait dengan materi iman kepada akhir, yang mana iman kepada hari akhir, yang mana iman kepada hari akhir ini adalah rukun iman yang ke-5. Nah, kemudian di pembahasan tadi juga telah dibahas bahwa kita mempercayai akan adanya hari akhir, dan hari akhir, hari kiamat ini terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang tanda-tandanya paling nyata itu adalah kematian seseorang. Kemudian ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang awal kali terjadinya ataupun proses hancurnya nanti akan ditandai dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Namun juga ada beberapa tanda-tanda dari kiamat kecil dan juga kiamat besar. Kiamat kecil tadi sudah dibahas, antaranya banyaknya perzinahan, banyaknya pemimpin yang zalim, kurangnya orang yang amanah, masjid kurang makmur, dan lain sebagainya. Tadi sudah banyak sekali. Kemudian terkait dengan tanda-tanda kiamat kubro atau besar, tadi juga sudah disebutkan ada munculnya asap Tuhan, kemudian Dajjal, sampai Nabi Isa, sampai Ya'juj Ma'juj, sehingga kemudian terjadilah suatu hancurnya alam semesta ini. Nah, harapan kita setelah mempelajari iman kepada hari akhir, mudah-mudahan kita dapat menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi telah dibahas. Kita mampu menerapkan sikap bertanggung jawab, sikap jujur, dan juga sikap adil. Nah, kurang lebihnya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.